Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. You? I'm fine too. Thank you. Oh. Before we start our class today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So yesterday we discussed about Khulafaur-Rasyidin, and now we will learn about the Umayyad dynasty pioneered the advancement of Islamic civilization. Apa sih, ada yang tahu? Sebelumnya udah pada belajar tentang dinasti Bani Umayyah belum? Sudah. Apa? Telah bersiap ya? Telah Ya, bersiap kan? ya betul sekali. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai dinasti Bani Umayyah, Khalifah dinasti Bani Umayyah. Oke? So, the Umayyad dynasty pioneered the advance of Islamic civilization dibagi menjadi 4. Yang pertama itu history of the Umayyad dynasty. Itu apa? Sejarah tentang Dinasti Bani Umayyah. Umayyah. Betul. Yang kedua adalah the Umayyad government system. Apa? Pemerintahan. Dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga adalah history of the Umayyah, yaitu apa namanya? Kekhalifahan Bani Umayyah. Siapa sih Bani Umayyah itu? Terus yang keempat, factors causing the decline of the Umayyad dynasty, yaitu faktor-faktor keruntuhan dinasti Bani Umayyah. So jadi kita lanjut ke materi pertama, yaitu history of the Umayyad dynasty. The history of the establishment of the Umayyad dynasty comes from the name of Umayyah bin Abdul Shams bin Abdul Manaf, who was one of the leaders of the Quraysh during the Jahiliyah period. Jadi, sejarah berdirinya dinasti Umayyah ini berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf yang merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy pada masa Jahiliyah. Khalifah besar pada dinasti Umayyah ini ada 4 ya. Ada yang tahu? Ada ya. Yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yes. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik. Dan yang keempat ada Hisham bin Abdul Malik. The Umayyah convert to Islam at the Fathu Makkah in the 4th years of the Hijri or 660 led by Ali bin Abi Thalib. Bani Umayyah masuk Islam itu pada Fathu Makkah di tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. After Ali bin Abi Thalib died, February 661, the leadership was continued by Hasan. Ada yang tahu siapa Hasan? No, ma'am. Yeah. Hasan itu adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan cucu Nabi Muhammad SAW. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari 661, kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh putranya tadi Hasan ya. After Hasan bin Ali retreat, Muawiyah operated as a leader. His faith being colored by various polemics among Muslims themselves. Setelah Hasan bin Ali tadi mundur, selanjutnya Muawiyah tampil sebagai pemimpin meski diwarnai berbagai
Yarmouk won. Muawiyah was a polling head of a city in Syria. Karir politik Muawiyah mulai beranjak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan sepeninggalan Yazid bin Abu Sufyan dalam perang Yarmouk. Muawiyah diangkat menjadi kepala kota di Suriah karena keberhasilannya yang memimpin, dan dia diangkat menjadi gubernur Syam oleh Khalifah Umar. Selama menjabat sebagai gubernur Suriah, Muawiyah aktif melancarkan perluasan wilayah Islam sehingga ke perbatasan wilayah Bizantium. During the reign of Caliph Ali bin Abi Thalib, Muawiyah was involved in a conflict with Caliph Ali to defend the position as governor of Syria. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah sempat terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah pun mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Bani Umayyah tersebut. Setelah menyingkirkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh kerajaan Islam dan penaklukan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah pada masa pemerintahannya. Okay, that's all for me. The next material will be delivered by Miss Erwin. Miss Erwin, saya persilakan. Okay, we will explain about the Umayyad government system. Jadi di sini ada yang tahu nggak pemerintahan dari Umayyah? If anyone else is raise your hand. Pemerintahan dari Umayyah. Not yet. Jadi ya, Bani Umayyah itu merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. The Umayyad Islamic rule will change the democratic system of government into a monarchy. A system of government in the From Kingdom. The Umayyad Kingdom was founded by Muawiyah bin Abu Sufyan in 41 or 661 in Damascus and left until 132 or 750. And next, Muawiyah bin Abu Sufyan was a scout politician, was political experience as governor of Syria. During the time of Khalifah Utsman bin Affan was enough to enable him to take over power from the grasp of Ali bin Abi Thalib family. Precisely after Hussein Ali bin Abi Thalib's son was defeated by Umayyah in the Battle of Karbala, power and glory. Jadi kerajaan Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 150 Masehi. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang polisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengatakan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib, dan ternyata tepatnya itu setelah Hussein putra Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala, kekuasaan dan kejayaannya. Factors for the success of the Umayyad rule. Ada yang tahu nggak faktor-faktor keberhasilan
by the dignitaries of Mecca in ancient time. Namely, where a human being like Muawiyah can confront himself absolutely and take decisive decision despite pressure and intimidation. Jadi ya, faktor-faktor keberhasilan kekuasaan Bani Umayyah itu, yang pertama itu ada dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah ya. Untuk yang kedua yaitu sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Untuk yang ketiga yaitu Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Yang mana seorang Muslim seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Ada yang bisa mengulang apa itu faktor-faktor dari keberhasilan Bani Umayyah? Tidak. Nanti saya kasih pertanyaan ya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti saya kasih hadiah. Oke, jadi saya akan melanjutkan materinya ya. Materi yang kedua yaitu and the next materi is explain factor cause the change in the form of government from the Umayyad era. And number one is the paper of the founding of the Umayyad dynasty was because previously there was al-Jama'ah. Even in Maskin, near Madain, Kufa in 41 or 661. This event was one of the important events in the history of the Islamic Ummah. Jadi latar belakang berdirinya dinasti Umayyah itu karena sebelumnya ada peristiwa al-Jama'ah di Masakin dekat Madain Kufa pada tahun 61 Hijriah atau 660 Masehiah. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. And second is some Muslims do not approve of Ali bin Abi Thalib leadership, especially Muawiyah who strongly disapprove of Ali bin Abi Thalib leadership. Yang kedua itu sebagai kaum muslimin tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama Muawiyah yang sangat tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. And the third is Muawiyah took advantage of from official during the time of Utsman bin Affan and the public to disapprove of Ali bin Abi Thalib. Muawiyah and the Queen Umayyad worked hard to find out about the murder of Utsman bin Affan. Finally, there was a war between your Muslims themselves, between Muawiyah and Safi Ali bin Abi Thalib and his followers. Jadi ya, yang ketiga yaitu Muawiyah memanfaatkan semua mantan pejabat pada masa Utsman bin Affan dan masyarakat untuk tidak menyetujui Ali bin Abi Thalib ya. Muawiyah dan Bani Umayyah yang bersikeras untuk mencari tahu terbunuhnya Utsman bin Affan, akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslim itu sendiri, antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. And however, his leadership did not last long because Muawiyah always pursued him. Finally, Hasan gave leadership to Muawiyah. Muawiyah returned to the city of Damascus, which was the seat of government of the Daulah Bani Umayyah Kingdom. Namun, kepemimpinan tersebut tidak lama karena selalu ditekan oleh Muawiyah
still is the most prominent change during the Umayyad era occurred in the political system. Jadi materi yang terakhir yaitu sistem politik dari Bani Umayyad ya. Number 1 is moving the center of government from Medina to Damascus. This decision was based on political and security consideration because it was located far from Kufa, the center of the cities or support of Ali, and also far from the Hijaz, where the Bani Hashim and Bani Umayyah lived. It could avoid severe conflict between the two tribes in fighting for power. Jadi yang pertama yaitu perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politiknya, yaitu yang pertama pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan karena letaknya jauh dari Kufa, pusat kaum Syiah atau pendukung Ali, dan juga jauh dari Hijaz, tempat tinggal Bani Hashim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani tersebut dalam memperebutkan kekuasaannya ya. Second is the formation of a completely new institution or development of the Caliph or regime to meet the demands of increasingly complex administrative development and superiority in carrying out his government. The Umayyad Caliph was assigned with several alkitab. Jadi yang kedua yaitu pembentukan lembaga yang sama sekali baru tahu pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi kebutuhan pengembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks dalam menjalankan pemerintahannya. Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa sultan atau sekretaris. Kemudian yang terakhir, the last is the Umayyad period also formed various new departments including Al-Hijabah, namely the affairs of guarding the safety of the Catholic. The Shuraton Police organization dari the Umayyad era was perfect perubahan. Jadi ya, yang terakhir yaitu masa Bani Umayyah juga membentuk berbagai departemen baru, antara lain Al-Hijabah, yaitu urusan pengamalan keselamatan khalifah, organisasi Shuraton atau kepolisian pada masa Bani Umayyah disempurnakan. Jadi itu ya. Udah kayak ya berarti tentang Bani Umayyah. Nanti di akhir pelajaran saya kasih pertanyaan ya. Jadi tolong pelajari kembali tentang Bani Umayyah ini. Jadi nanti kalau saya kasih pertanyaan bisa menjawab ya. Terima kasih, that's all for me. Thank you. And the next material will be delivered by Ms. Amel. Okay, thank you very much. We have learned about the history and the system, the government system about the Umayyad Caliphate. And then now we must we learn about who are the Caliphate of the Umayyads. Here, the Umayyad dynasty for 90 years from 41 until 132 Hijriah or 660 until 61 until 750. During the Umayyad dynasty, there were 14 caliphs, including first Muawiyah bin Abu Sufyan, second Yazid bin Muawiyah, third Muawiyah bin Yazid, fourth Marwan bin Hakam, five Abdul Malik bin Marwan, six Al-Walid bin Abdul Malik, seven Sulaiman bin Abdul Malik, eight Umar bin Abdul Aziz, nine Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Walid, and then 13 Ibrahim bin Walid, and then 14 Marwan bin Muhammad.
If you want to know about that, about the glory, the Caliphate of Umayyah, you can open the page number 152. And then among the 14 Caliphate that Miss has mentioned just now, this will give you information that there were 3 Umayyad Caliphate who were known to be wise to lead their government and had achievement too. Jadi, Ustaz kan sudah menjelaskan nih, tentang siapa saja sih 14 Khalifah Bani Umayyah. Selanjutnya di sini akan kasih tahu 3 Bani Umayyah yang paling terkenal akan kejayaannya dan juga pencapaiannya pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu the first, there is Muawiyah bin Abu Sufyan, who was famous in the history of the development of the Bani Umayyah first because of his courage in proclaiming government. And then second, Marwan bin Hakam. He was famous and he had service in arranging of measures and seller. He was the first trading currency as a man of buying and selling. He said that he was here to predicate the rebels in a harsh environment, and his policy the government become productive and the Caliph programmable transformation. Jadi Marwan bin Hakam ini pada masa kejayaannya beliau ini pemerintahnya itu menjadi konduktif dan beberapa program yang sudah dibuat oleh beliau berjalan dengan mulusnya. Dan juga beliau ini adalah orang pertama yang membuat mata uang untuk pembelian dan juga pembayaran. Yang ketiga yaitu Walid bin Abdul Malik. He implemented a policy for strengthening the Islamic marine and doing cooperation between land troops and sea troops. He also prepared the troops Imami to start war activities against the Byzantine Empire, and then the Umayyad government reached the glory it can open the opportunities for Al-Walid to expand his interior to areas in Africa and Western Europe. Jadi Walid bin Abdul Malik ini yang paling berkesan itu beliau ini dalam mencapai kejayaannya pada masa pemerintahannya itu beliau ini membuka area territory yaitu di wilayah Afrika dan juga Western Europe. Selanjutnya yaitu after we learn about who are the caliphs Umayyad, of course, if a dynasty is formed, it will definitely be period of glory and downfall. Jadi kan tadi bisa menjelasin siapa aja sih Bani Umayyad itu. Ya pastinya ada masa kejayaan, ada masa kemunduran. Jadi di sini the factor causing the decline of the Umayyad dynasty, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Umayyad itu ada lima. Yang pertama yaitu there was strong conflict between the North Arabian ethnic group called Mudariyah and the South Arabian Imamiyah tribe. Yang pertama yaitu ada konflik antara Arab Utara dan juga Arab Selatan yang kita sebut yaitu Imamiyah dan suku Imamiyah. Yang kedua yaitu desertification with a number of non-Arab Muslim. Ketidakpuasan non-Muslim Arab. Ketidakpuasan non-Muslim Arab yaitu it caused the new arrival from the divided nation received the title Mawali. The Arab nation were Arabian in obtaining the of Umayyad. Jadi
ketidakpuasan yang menyebabkan bangsa Arab asli itu kayak angkuh gitu pada masa ini. Kayak pembagian wilayahnya seperti itu. Yang ketiga yaitu the political background of the Umayyad Daulah. It goes when Shia and Khawarij were to quickly become return for the Umayyads power. Ada konflik antara Syria dan juga Khawarij yang berkembang besar pada saat itu, yang menjadikan kekuatan Umayyah itu menjadi semakin menurun. Yang keempat yaitu weakness government of Umayyad dynasty. It goes there were many people who lived in luxury in the palace in Balkan. It meant killing children who did not afford to be responsible for inherited power. Instead, the development of religion is very lucky. Jadi kekurangannya pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah yang menyebabkan banyaknya orang kaya sebab banyaknya orang kaya pada masa itu yang menjadikan anak-anak mereka itu kurang tanggung jawab akan tugasnya, dan juga kurangnya keagamaan mereka sebab ya mereka orang kaya. Dan juga jelas the overthrow of the Umayyad dynasty. It comes there was powerful spread by the descendants of Abbas bin Abdul Muttalib. His power received support from Bani Hashim and Mawali, becoming second choice by the Umayyad government. Yang terakhir yaitu terbunuhnya dinasti Bani Umayyah yang disebabkan oleh penyebaran kaum Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana kekuatan sistem dari Bani Hashim dan Mawali yang menjadikan pilihan kedua untuk Bani Umayyah. Okay, that's all. Just know Islam about who are the Bani Umayyah and the factors. And then now we will give question and answer. Who can raise your hand, or if there is no raise hand, we will choose you. The first question, they were Umayyah Qabliyah, who were famous, who were there. Miss Azizah. Muawiyah bin Abi Sufyan, and then Harun bin Hisham, and the last Khalid bin Abdul Muttalib. Yeah, that's true. And then the second, what are the factors that cause the decline of Umayyah history? Please mention two. You come. Can you please Never mind. The overthrow of Umayyad dynasty and famous government of the Umayyad dynasty. Thank you, that's all correct. And then the third, what can Muawiyah bin Abdul Sufyan be famous? This is the Because he the role of the Bani Umayyah well becomes courage in proclaiming government. yeah, that's correct. All of you. Jadi Yaman. For the gift after the last division. Okay, I think that's all our teaching rest Islam about the history of Umayyah Qabliyah, and then the government system and
and then who are the Kapitan Umayyah, and then the factors, the causing the clan of Umayyah completed, and then there is test from us. Of course, you must learn and then study about it. And then for next week, Miss and us will give you question, and then you must all one by one must answer it. Okay. Before